Saudara-saudari yang terkasih, pastor paroki, frater, Bapak Ibu yang dicintai dan mengasihi Tuhan. Salah satu ciri khas dari manusia adalah kuriositas, rasa ingin tahu. Kuriositas ini biasanya melahirkan penemuan-penemuan berkat pengetahuan tersebut yang di satu pihak berdampak positif, di lain pihak berdampak negatif. Nuklir misalnya. Di satu pihak nuklir bisa menjadi tenaga pembangkit listrik yang bertenaga sangat dahsyat, tapi di lain pihak sangat berbahaya bagi manusia. Di satu pihak boleh membantu manusia untuk kesehatan, misalnya MRI berbasis nuklir sebenarnya, magnetic respon imaging, tapi juga di lain pihak berbahaya bagi sel tubuh, merusak DNA dan mengakibatkan kanker. Hari ini, sebagaimana bacaan pertama yang kita dengarkan, pengalaman perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah terjanji melahirkan juga rasa ingin tahu, tetapi dalam sungut dan keluh kesah akan Tuhan, akan rencana Tuhan. Mau bagaimana kami ini? Makanan ini hambar. Dan pada akhirnya Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk pergi memagut orang-orang Israel itu, dan banyak dari mereka yang mati. Lalu Tuhan menyuruh juga Musa untuk membuat ular tembaga dan ditaruh pada tiang yang tinggi, dan barang siapa yang memandang ular tembaga itu, mereka tidak binasa tetapi tetap hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil, ketika Nikodemus mau berjumpa dengan Tuhan, ada rasa ingin tahu, tetapi positif. Dalam satu harapan, karena dia sudah melihat model rabi di dalam diri Yesus ini, maka dia pergi menjumpai Yesus pada tengah malam. Dan dalam percakapan mereka, Yesus menunjukkan bagaimana ketika zaman Musa meninggikan ular di padang gurun, maka sekarang ini anak manusia, yakni dirinya, harus ditinggikan di atas palang salib. Dan salib pengorbanan, atau lebih tepatnya pengaruniaan putra terkasih, ini pada akhirnya bertujuan untuk penyelamatan. Ini adalah inti dari misteri inkarnasi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengaruniaan putra terkasih di atas salib, atau pengorbanan Kristus di salib ini. Hari ini bersama gereja kita merayakan pesta salib suci. Kita diajak untuk terus memandang salib Tuhan. Karena oleh salib itu segala pengetahuan apapun tentang kekuatan kita, rasa-rasanya tak berarti bila dibandingkan dengan kekuatan cinta Kristus di salib. Tahun 2018, Paus Fransiskus mengeluarkan satu ensiklik namanya Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Dan salah satu poin di sana, Paus mengingatkan akan bahaya gnostisisme. Ini adalah satu paham di zaman sekarang masih ada dan gemanya terasa, yakni di mana orang mengandalkan kekuatannya. Orang mengesampingkan kuasa Tuhan. Saya bisa melakukan
segala sesuatu kalau saya memiliki kemampuan berpikir, kemampuan finansial, dan kemampuan apapun yang ada dalam diri saya. Padahal Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mau mengikuti aku maka pikul salib. Dan orang cenderung menolak penderitaan, menolak salib bersama Kristus karena dia punya kekuatan. Saya bisa selesaikan ini itu, saya bisa handle ini itu, dan saya bisa melakukan ini itu. Punya kemampuan, punya kekuatan. Dan di sini acap kali kita terjerumus untuk mengandalkan diri sendiri dan mengesampingkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang pikul salib. Dan pikul salib berarti berjalan bersama Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan itu berarti Tuhan kita jadikan teman seperjalanan kita. Bukan hanya dalam kekuatan-kekuatan, kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan, tetapi juga di dalam setiap pergumulan penderitaan-penderitaan, termasuk saat ini di masa sulit pandemi COVID-19. Semoga kita senantiasa memandang salib Tuhan, agar dari sana kita bisa menimba kekuatan yang berasal daripadanya. Semoga demikian.